Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuat. Selain Allah diberikan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha berkuasa. Selain Allah hanya dikuasakan saja, tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk duduk, melakukan satu ketaatan kepada Allah tanpa pertolongan Allah, hanya untuk mentasdidkan satu huruf alif terhadap lam, untuk mengucapkan Allah tanpa pertolongan Allah sulit. Begitu banyak orang yang sulit mengucapkan Allah, tapi bapak-bapak diberi kemudahan bahkan lebih daripada mengucapkan Allah. Hadirin yang mulia, sering saya ini mengulang-ulang agar apa? Agar paham bahwa diri kita ini mulia. Ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk menjual jam tangan tua milik ayahnya. Dia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bawa jam tangan tua ini pergi ke warung yang ada di depan rumah. Tanyakan ingin diberi dengan harga berapa, namun jangan langsung dijual. Kabarkan dulu kepada ayah." Maka anaknya tersebut pergi dan mengabarkan hal tersebut, menawarkan jam tangan tua ayahnya. Maka si penjual warung mengatakan, "Saya tidak butuh itu, karena yang saya jual hanya sayur dan sayur, tidak ada jam tangan." Maka anak tersebut kembali kepada ayahnya dan mengatakan apa yang dia ucapkan oleh orang yang tadi ditawarkan. Maka ayahnya mengatakan, "Jika begitu kamu bawa jam tangan tua ini pergi ke pasar. Di sana ada tukang servis jam tangan. Tanyakan dia ingin membeli dengan harga berapa jam tangan tua tersebut." Maka anaknya pergi ke pasar dan menawarkan kepada tukang servis jam tangan. Ketika ditawarkan, "Tuan, inginkah membelikan jam tangan tua ini?" Maka tukang servis tadi mengatakan, "Saya beli dengan harga Rp50.000. Maka anaknya kembali kepada ayahnya dan mengatakan hal yang sama. Kemudian ayahnya memerintahkan untuk yang ketiga kalinya, "Jika begitu sekarang kamu pergi ke museum barang-barang antik dan tunggu di sana sampai kamu bertemu orang yang tepat." Ternyata hadirin yang mulia, di museum tersebut dijual barang-barang antik yang harganya tidak harga normal, tapi harga yang luar biasa karena barang-barang lama. Ketika anak tersebut membawa jam tangan tua tersebut ke museum, dia bertemu dengan satu kolektor jam tangan. Ketika melihat apa yang dibawa oleh anak tersebut, maka kolektor tersebut langsung mendatangi anak tersebut. "Ini akan dijual?" "Benar, ini akan dijual." "Dengan harga berapa? Silahkan tuan mampunya membayar berapa?" "Ini jam tangan yang sangat tua sekali dan tidak pernah akan keluar lagi. Saya beli ini harganya 1 triliun. Kaget anak tersebut. Dia cepat-cepat kembali kepada ayahnya dan mengabarkan hal yang sama apa yang dikatakan oleh kolektor tadi. "Wahai ayah, ini jam tangan tua ini ternyata mahal. Ada orang yang ingin membelinya dengan harga 1 triliun rupiah. Ayahnya mengatakan apa? "Jangan dijual. Karena sesungguhnya ayah hanya ingin mengajarkan kepada engkau bahwa engkau hanya akan dihargai ketika berada di tempat yang tepat dan dihargai oleh orang-orang yang tepat." Seperti hari ini kita, Pak, duduk dalam majelis, kita tawarkan ke penjual sayur, nggak ada yang datang. Untuk apa saya datang ke majelis? Yang penting saya jual sayur. Ini sudah membuat saya bahagia. Akhirnya nggak mau datang ke majelis. Ditawarkan, ada juga orang yang tahu tentang duduk fadilah dalam majelis, orang-orang berilmu, tahu fadilahnya duduk dalam majelis ini, kebesaran Allah, pahalanya seperti apa. Tapi karena hatinya sudah tercampur dengan dunia, maka dia menghargainya dengan harga murah, 50.000. Mending jualan di pasar. Padahal ustadz baheulana. Tapi karena hatinya sudah tercampur dengan kebesaran dunia, maka dia menghargai satu majelis dengan harga murah. Tapi hadirin, ketika duduk di tempat yang tepat, berjumpa orang-orang yang tepat, maka yang memuliakan bukan saja orang-orang yang tepat, tapi zat yang maha mulia. Bapak-bapak, ini orang yang mulia, Pak. Berada di tempat yang tepat. Tempat mana yang paling tepat selain di masjid? Masjid inilah tempat yang paling dicintai Allah. Tidak ada lagi tempat yang paling dicintai Allah selain masjid. Maka tempat inilah yang paling tepat. Siapa yang berada di masjid? Orang-orang yang tepat. Bukan hanya orang hadirin, makhluk yang mulia, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hari ini kita yakin hadirin, maka setiap malaikat bersab-sab sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang, sambil bagaimana mendengungkan nama kita, nama ayah kita. Apa jaminan bagi orang yang membuat majelis yang dibicarakan di dalamnya kebesaran Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Tenangan di rumah atau tenangan di masjid, Pak? Di masjid. Karena Allah berikan sakinah, Allah berikan sifat-sifat makhluk yang taatnya menempel kepada kita.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya terhadap orang-orang yang tepat ini, bapak-bapak semuanya. Apa yang ketiga? Wa zakarahallahu fiman indah. Nama-nama kita disebut di majelis yang paling hebat yang dibuat oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah. Bagaimana kita tidak mulia hadir? Ini perkara agama, Pak. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Sehingga siapapun yang mencari kebahagiaan di luar agama, maka dia akan hanya mendapatkan kehinaan. Tapi barang siapa yang mencari kebahagiaan dari agama, maka Allah akan buat dia berjaya. Maka untuk berjaya ini cukup amalkan agama, hadirin. Orang miskin untuk bahagia nggak perlu nunggu kaya dulu, Pak. Cukup dia amalkan agama, Allah ganti hatinya dengan kesenangan. Bapak punya jam tangan mewah, Pak. Ini harganya 20.000 tapi seperti mewah karena belinya di India. Yang dipakai di tangan, Pak. Kenapa hati yang bahagia? Kita punya mobil. Mobil disimpan di garasi, kenapa hati kita yang bahagia? Punya istri cantik, istri di rumah, kenapa hati kita yang bahagia? Karena Allah letakkan kebahagiaan ini tempatnya di hati, bukan di tempat lain. Ketika jam tangan hilang, mobil hilang, hati bersedih. Apalagi istri hilang, ngawur pikiran kemana-mana. Hilang kebahagiaan, hadirin. Ya? Maka hadirin yang mulia, pentingnya kita mengulang daripada perkara iman, perkara iman, perkara iman. Maka tidak bisa lepas daripada contoh kehidupan yang terbaik, yaitu contoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terbaik, insan kamil, makhluk yang sempurna. Tidak ada kekurangan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekurangannya pun adalah mukjizat. Lupanya Nabi mukjizat, lupanya kita bodoh. Tidak bisa membacanya Nabi, ini mukjizat. Tidak membacanya kita bodoh. Beda hadir. Ini luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Rasulullah. Mata yang terbaik adalah matanya Rasulullah. Seluruh perawakan Nabi adalah perawakan yang terbaik daripada seluruh manusia. Ada yang mengatakan sesungguhnya manusia yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hanya sepertiga keindahan diberikan oleh Allah. Sepertiga keindahan Allah berikan kepada langit, sepertiga Allah berikan kepada laut, sepertiga berikan kepada keindahan-keindahan lainnya. Tapi 50% keindahan diberikan mutlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ditampakkan, dibuka hijabnya seluruhnya Rasulullah. Nabi Yusuf, Pak, yang dibuka seluruh hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musim paceklik di Mesir, 40 hari 40 malam mereka tidak makan. Nabi Yusuf hanya keluar rumah terlihat oleh penduduk yang kelaparan, maka kelaparannya hilang seketika. Saking indahnya Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan rela memotong tangannya tidak terasa karena memandang wajah indahnya Nabi Yusuf. Sepertiga dunia hadirin. Tapi Rasulullah Allah hijab. Keindahannya hanya akan dibuka kelak di akhirat seluruhnya. Karena jika dibuka hijabnya di dunia, maka seluruh manusia akan membuka dan merobek jantungnya karena melihat keindahan Rasulullah SAW. Saking indahnya Nabi. Maka pikirnya pikir yang terbaik, kerjanya kerja yang terbaik yang diwariskan kepada antum-antum semua, Pak. Para dai-dainya Allah. Nabi nggak minta apa-apa, Pak, kepada kita. Nabi hanya minta dakwahkan agama. Masih banyak orang-orang yang tidak mengenal agama hadir. Bapak-bapak kalau bukan asbab agama mual mungkin Pak ya di masjid nyekek kene botol, berlacur, berzina, main kartu. Asbab risaunya Rasulullah. Nabi itu menangis gara-gara kita, Pak. Umat yang belum lahir tapi udah bikin sibuk Rasulullah. Abdullah bin Umar datang kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika ditinggalkan oleh Rasulullah. Beliau menyandarkan terhadap sutrohnya. Wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepribadian apa yang dimiliki suamimu yaitu Rasulullah agar kami bisa tiru. Maka Aisyah mengatakan dengan napas yang panjang, wahai Abdullah bin Umar, tidak ada sedikit pun yang tidak istimewa dari Rasulullah. Maka beliau menceritakan kisah yang panjang. Satu kali adalah satu jatah Rasulullah tidur bersamaku. Aisyah untuk mendapatkan satu hari jatah bersama Rasulullah harus menunggu 9 hari, Pak. Ketika hari itu tiba, itu adalah hari yang diidam-idamkan oleh Aisyah.
di mana beliau bisa bersentuhan langsung kulit dengan Rasulullah. Ketika Aisyah tidur, Rasulullah pun tidur, kulitnya bersentuhan langsung dengan kulitnya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah kesempatan yang terbaik yang aku miliki. Maka tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, bolehkah hari ini aku bermesra-mesraan dengan Allah? Aku ingin sholat. Ini jawaban istri yang soleha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah meridhokan hari-hari yang lain dengan istrimu yang lain, dan hari ini adalah hari terbaikku dengan engkau. Namun karena kecintaan engkau terhadap Allah, maka aku ridhokan hari ini bagaimana engkau beribadah hanya kepada Allah. Maka Rasulullah, Pak, hari itu tahajud begitu lama. Beliau berdiri dekat dengan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Kepala Nabi hampir bersentuhan dengan atapnya. Bayangkan seberapa tinggi rumahnya Nabi, hadirin. Bandingkan dengan rumah kita hari ini, hadirin. Nabi memendekkan atap rumah agar tidak panjang hisapnya. Kita sibuk meninggikan rumah, hadirin. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sampai agak menundukkan daripada kepalanya karena hampir bersentuhan dengan atap rumah Aisyah. Maka Nabi sholat dengan panjang, berdiri lama-lama sampai terdengar suara gemuruh dari dalam hatinya. Ketika Nabi ruku, kemudian Nabi sujud, Aisyah mulai khawatir, kenapa sujudnya lama sekali, jangan-jangan suami tercintaku telah meninggal dunia. Aisyah menyelonjorkan kakinya untuk menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bangkit daripada sujudnya, kemudian salam, Nabi berdoa panjang-panjang. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai seperti itu? Apa tidak cukup bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosamu sebelum ini? Bahkan Allah telah menghapuskan seluruh dosamu yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi orang yang bersyukur? Bahkan beliau menyaksikan bagaimana kaki Rasulullah bengkak. Maulana Sa'ad barakatuhu mengatakan, kaki Nabi bengkak bukan karena berdiri lama-lama. Kaki Nabi bengkak bukan karena berdiri sholat, hadirin. Kaki Nabi bengkak karena siang hari digunakan untuk berdakwah, berjalan kaki ke setiap rumah, hadirin. Dan malamnya digunakan untuk berdoa untuk hidayah atas umat. Langkah kaki kita, hadirin, lebih banyak kemana? Ke pasar, ke masjid? Ini untuk diri saya. Ke tempat yang diridhoi Allah atau ke tempat yang dimurkai Allah? Sementara kaki kita akan ditanya, la tajalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki kita di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. An umri fi ma'abda. Umurmu untuk apa dihabiskan? Coba Bapak kalau nggak ikut usaha amal agama, mau jawab apa kelak di hadapan Allah? Tapi ajib, Pak, saya mendengar langsung dari masyayikh kita, orang yang pernah meluangkan waktu walaupun dalam seumur hidupnya 3 hari keluar di jalan Allah, maka lisannya akan mudah menjawab, ya Allah, saya bersaksi bahwa saya pernah ikut menjuangkan agama Allah. Wa an sababihi bima ablahu, tayu kerbudak ngora ya. Masa mudamu habis untuk digunakan untuk apa? Dari umur balik sampai hari ini banyak digunakan untuk apa? Orang yang menggunakan masa mudanya habis untuk perkara maksiat, hadirin, jutaan tahun menjawab satu pertanyaan pun tidak akan bergeser kakinya, hadirin. Begitu keringatnya sampai menutupi daripada kepalanya, tidak akan bergeser. Tapi orang yang masa mudanya pernah digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, dia akan mudah dengan menjawab, ya Allah, seumur hidup saya telah dibeli dengan 4 bulan keluar di jalan Allah. Ternyata, Pak, pentingnya 4 bulan ini baru saya tahu. Untuk apa? Untuk menghiasi alam kubur kita. Hari ini kita memperbaiki sholat kita itu bukan untuk hari ini, tapi untuk memperbaiki alam kubur kita, hadirin. Untuk memperingan hisab kita di pertanyaan-pertanyaan Allah. Maka bapak-bapak ini dai-dainya Allah. Hari ini kita curahkan pikir kita bukan hanya untuk masjid kita, hadirin. Ibadah yang termudah adalah pikir atas agama. Bapak bisa duduk hari ini di sini, kita pikirkan seluruh orang Amerika beriman kepada Allah. Bisa, Pak. Ashabul Kahfi, mereka menyelamatkan imannya masuk ke dalam gua, membawa pikir bagaimana orang tempatannya bisa beriman kepada Allah. Allah matikan, Allah bangkitkan 360 tahun. Waktu yang lama untuk mewujudkan pikir.
Tiba-tiba pas bangun beberapa orang diutus semua sudah beriman kepada Allah. Maka apa Maulana Umar katakan? Ini bukti Allah mewujudkan dari pikir antum semuanya. Jadi jangan dikira remeh Pak memikirkan agama. Bapak mau tidur pikirkan Inggris semuanya beriman kepada Allah, kan mudah. Pikirkan bagaimana orang Jepang beriman kepada Allah. Tapi pikir diikuti dengan gerak. Maka besoknya bergerak. Dengan apa? Belajar silaturahmi. Masya Allah. Perbaiki hubungan kita dengan seluruh tetangga. Jangan sampai kita menspesialisasikan diri kita dengan usaha tabligh. Jangan Pak. Anggap orang lain lebih mulia, harakah yang lain lebih mulia. Hinakan diri kita, hadirin. Dengan menghinakan diri kita, Allah yang angkat memuliakan kita. Ikramul muslimin dikedepankan. Saya tutup dengan satu kisah Sayyidina Umar, hadirin. Dalam Hikayatus Sahabah jilid 2 disebutkan bagaimana hebatnya Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin. Setiap harinya kegiatan beliau adalah meronda. Ketika malam itu yang menjadi dalil adalah Abdullah bin Mas'ud. Namun ketika melihat satu rumah yang cahayanya masih keluar, masih terang, maka Umar tahu bahwa orangnya belum tidur. Maka dia berganti menjadi saya yang di depan, katanya. Umar di depan. Ternyata setelah sampai ke rumah tersebut, maka dilihat daripada biliknya di luar, ternyata ada orang tua duduk di depan kursi. Di depannya ada wanita yang sedang nyanyi-nyanyi sambil memegang arak. Marah Pak. Waktu itu Umar bin Khattab langsung masuk. Wahai orang tua, terlaknatlah engkau. Engkau ini akan dimurkai oleh Allah. Maka apa jawaban orang tua tersebut? Engkau yang lebih dimurkai oleh Allah. Apa salah saya? Karena engkau masuk tidak mengucapkan salam. Dan itu benar adalah ajaran Rasulullah. Maka Umar bin Khattab langsung atret Pak, mundur sambil menggigit daripada gamisnya dan mengatakan, benar yang diucapkan orang tersebut. Umar bin Khattab terlaknat. Umar bin Khattab akan menyesal dilahirkan oleh ibunya. Sambil menangis dia keluar, hadirin. Coba hari ini orang yang memiliki jabatan penting ketika dilawan dengan satu dalil yang seperti itu akan seperti apa hasilnya? Tidak akan menerima. Tapi Umar bin Khattab dengan keimanan yang sempurna, beliau keluar dari rumah tersebut tanpa memberitahu Abdullah bin Mas'ud. Ketika satu kali Umar bin Khattab membuat majelis, tahu orang yang paling belakang adalah orang tua yang dia jumpai di rumah tersebut. Orang tua tersebut bersembunyi di balik orang yang badannya lebih besar. Tapi Umar bin Khattab tahu, oh itu orang yang berdosa kemarin. Nah biasanya Pak, orang yang besar-besar dosa duduk di majelis paling belakang. Beri Pak, bercanda. Biasanya seperti itu, bersembunyi. Maka waktu itu Umar tahu, orang tua kemari duduk dan berada di sebelahku, katanya. Para sahabat yang lain memperhatikan hal tersebut dan tidak tahu apa salahnya orang tua tersebut. Maka orang tua tadi duduk di sebelah Umar bin Khattab. Ajib hadirin, lihat bagaimana cara memuliakan saudara muslim walaupun beliau seorang yang maksiat. Maka Umar bin Khattab mendekatkan mulutnya ke dekat si telinga orang tua tersebut dan mengatakan, wahai orang tua, seluruh kejadian malam itu tidak pernah sekalipun aku ceritakan kepada orang lain. Ditutupi aibnya oleh Umar bin Khattab, Pak. Maka orang tua tadi membalas dengan mendekatkan bibirnya ke dekat telinganya Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku melihat sifat engkau waktu itu sehingga aku hari itu pun bertobat kepada Allah. Maka Umar bin Khattab langsung mengangkat kepala dan mengatakan, Allahu Akbar. Sahabat bingung semuanya. Apa ini tiba-tiba orang dua ngobrol itu tiba-tiba Allahu Akbar? Allah tutupi semua aib yang terjadi.